Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nuriska Pratiwi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah hadir di sini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Rizka. Pada hari ini saya akan sedikit memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang telah hadir di sini tentang himbauan COVID-19 serta protokol kesehatan. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk di Indonesia. Dan meski sudah lebih dari 1 tahun ini, Indonesia sedang mengalami penyebaran COVID-19 yang meningkat secara pesat. Akhir-akhir ini membuat seluruh masyarakat merasa prihatin. Pasalnya, upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan proses pemulihan ekonomi kembali dapat terganggu. Upaya untuk mengalahkan penyebaran COVID-19 ini emang tidak mudah, namun beragam upaya terus dilakukan oleh para ahli. Demi mengakhiri ancaman virus corona ini yang terus menyerang bertubi-tubi di beberapa negara termasuk Indonesia saat ini, pemerintah membuat pedoman protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Mungkin masyarakat di sini sudah ada yang tahu apa itu protokol kesehatan 5M. Dan untuk membantu pencegahan penularan virus corona, mungkin kalau ada yang belum tahu, di sini saya akan sedikit memberikan informasi terkait tentang apa itu protokol kesehatan 5M. Protokol kesehatan 5M itu terdiri dari 1, selalu rutin mencuci tangan hingga bersih sekiranya 20 detik sehari. Itu mungkin kita bisa sering-sering ya untuk mencuci tangan. Seperti sebelum makan, sebelum memasak, sesudah menggunakan kamar mandi, atau sesudah batuk atau bersin yang kita tutupin pakai tangan kayak gitu. Yang kedua, selalu memakai masker. Walaupun masyarakat di sini mau kemana pun itu tetap harus selalu menggunakan masker ya, itu yang paling penting. Dan masker itu harus diganti setiap 4 jam sekali. Nah, yang ketiga ini, masyarakat harus selalu menjaga jarak. Kalau sedang ada di luar, mungkin sekitar 1 meter ya dari jarak kita dengan jarak orang lain. Takutnya kalau mereka bersin atau bicara gitu, kita takutnya akan menular. Nah, yang keempat ini, kita harus menjauhi kerumunan. Karena di kerumunan ini itu virusnya itu cepat menular karena itu terlalu banyak orang. Nah, apalagi orang-orang yang sudah lansia seperti itu. Nah, yang kelima, mengurangi mobilitas ya. Maksudnya mobilitas itu kita terlalu sering untuk keluar. Nah, sekiranya mungkin kalau tidak perlu banget, kita setidaknya harus di rumah aja. Kecuali kita butuh untuk ke supermarket atau kemana membeli hal-hal yang penting, sekiranya itu yang urgent, itu baru kita boleh keluar. Nah, kalau misalnya di sini mungkin ada yang mau nanya ya gejala-gejalanya. Di sini saya juga mau kasih tahu gejala-gejala COVID-19 itu apa aja. Nah, gejala infeksi varian ini tuh, virus ini mungkin akan muncul dalam, misalnya kita kena amit-amit, itu muncul dalam 3-4 hari setelah kita terkena, baru muncullah itu gejala-gejalanya. Nah, gejala-gejala yang dialami itu biasanya seperti kita 1, sakit kepala, 2, sakit tenggorokan, 3, pilek, batuk, sesak nafas, kelelahan, dan 1 lagi kehilangan indera penciuman dan rasa. Emang sampai saat ini virus corona ini belum ada obatnya. Biasanya orang yang terinfeksi virus corona ini selalu merasakan kayak sakit gitu ya. Nah, dia kan 3 sampai 4 hari baru
terasa gejala-gejalanya. Nah, karena emang ini belum ada obatnya, mungkin untuk mengurangi penyakit ini itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita obati sendiri mandiri di rumah. Nah, yang salah satunya itu masyarakat jika sudah terkena ini tidak boleh keluar rumah, karena itu akan, kalau kita bertemu orang lain itu orangnya akan terkena ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah terkena virus corona ini, Anda harus mengurung diri selama 14 hari. Nah, setelah itu harus rajin-rajin mengukur suhu badan di setiap pagi dan mau tidur. Nah, usahakan juga untuk selalu mencuci tangan dan membilasnya pakai sabun atau enggak pakai hand sanitizer. Cuman kan hand sanitizer ini ada alkohol ya, yang membuat tangan kita ini biasanya terluka atau tidak, dia akan iritasi. Seperti itu. Terus harus rajin minum air putih, konsumsi obat-obatan yang sudah seperti obat batuk, vitamin, obat pereda demam, kayak gitu-gitu itu harus kita konsumsi. Terus kita konsultasi, tapi bisanya konsultasi by phone seperti itu ya teman-teman ya. Nah, penelitian ini menunjukkan pasien gejala ringan ini yang terdeteksi COVID-19 ini itu bisa sembuh dalam 2 minggu selama 14 hari ya. Perlu diingat lagi, sebelum mengakhiri isolasi mandiri, sebaiknya Anda harus konsultasi lebih dulu dengan dokter, atau enggak bisa melalui PCR atau antigen, supaya memastikan Anda ini betul-betul sudah sembuh, sudah tidak ada lagi virus-virus ini di dalam tubuh kita ya. Begitulah mungkin yang bisa saya dapat sampaikan. Sekiranya masyarakat di sini sudah paham atau enggak, nanti bisa bertanya lagi. Cuman mungkin penjelasan saya ini sudah cukup jelas ya untuk masyarakat semuanya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih untuk kehadirannya di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.